Halo, hari ini kita akan pelajari tentang garis dan sudut. Untuk yang pertama, kita part pertama itu mempelajari tentang garis. Agar siapkan catatan dan mulai pelajari. Selamat pagi anak kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang garis dan sudut. Tetapi kali ini kita akan mempelajari tentang garis. Nah, yang pertama itu ada garis. Nama garis ini disebut juga dengan segmen. Apa itu pengertiannya? Garis itu atau segmen adalah kumpulan titik-titik yang tak terhingga, yang jaraknya sangat dekat dan memiliki dua arah. Contohnya ada ini garis kanan kiri. Jadi garis ini dua segmen yang dihubungkan dengan dua titik. Bisa titik di sini, bisa titik di sini, kanan dan kiri. Atau garis atas bawah atau melengkung. Nah, di mana titiknya? Titik itu misalnya titik ini ke sini. Kalau kita hubungkan ya, kalau ini sini kita hubungkan dua buah titik itu menjadi satu garis. Ini juga dikatakan segmen ya. Nah, dari sini ke sini ya akan membentuk sebuah garis. Dari sini ke sini akan membentuk sebuah garis. Jadi itulah namanya kumpulan titik-titik yang tak terhingga. Bisa banyak titiknya untuk menghubungkan garis ya. Nah, yang B, kedudukan garis. Kedudukan garis itu ada tiga. Yang pertama sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Dikatakan sejajar apabila jika dibandingkan dengan dua garis. Jadi ini garis pertama dan garis kedua, garis A dan garis B. Nah, dikatakan sejajar kalau dia arahnya sama dan bentuknya sama. Nah, ini lambang sejajar. Ini lambang sejajar ya, ada gambar seperti ini. A sejajar dengan B ya. Nah, bisa juga seperti ini ke kanan kiri. Nah, garis C sejajar dengan D. Itu kalau untuk sejajar. Yang kedua, berpotongan. Dikatakan di sini bukan sejajar ya. Sini berpotongan ya. Salah tulis Ibu ya. Ralat. Dikatakan berpotongan jika dua buah garis bertemu dan berpotong di satu titik. Nah, ini garis pertama dan ini garis kedua. Di mana berpotongannya? Di sini. Jadi dia berpotongan, dia menjadi satu titik ya. Yang ketiga, pada garis itu ada berhimpit. Kedudukannya berhimpit. Dikatakan berhimpit jika dua buah garis terletak pada arah dan letak yang sama. Nah, ini. Nah, gimana berhimpit? Kalau dari gambarnya kita bisa lihat, misalnya ini garis dari sini ke sini itu garis A, dan dari sini ke sini itu garis B ya. Berarti dia terletak di satu garis yang sama ya. Jadi dia berhimpit. Berarti artinya apa? Dua buah garis yang tadi berpisah seperti ini. Nah, ini dia melekat jadi satu, jadi nempel gitu ya. Itu namanya berhimpit. Nah, selanjutnya dalam garis itu ada hubungan titik dengan garis, titik dengan bidang, baru garis dengan bidang. Nah, yang pertama kita bahas sini titik dengan garis, di mana titik itu berada di satu letak dengan garis ya. Maksudnya gimana itu? Nah, ini kalau di sini garis, di sini ada titik. Artinya apa? Si titik berada di dalam satu garis. Nah, bisa juga nanti titik ini di luar garis, gitu ya. Sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, yang kedua, titik dengan bidang. Di mana titik itu berada bisa di dalam atau di luar bidang. Ya, ini seperti ini kalau di dalam,
titik berada di dalam bidang, ini bidangnya bidang kubus, dan titik berada di luar bidang. Ya, di sini dia. Ya, bidang datar. Oke. Yang ketiga, ada garis dengan bidang. Nah, garis dengan bidang ini dibagi 3 lagi. Bisa garis di dalam bidang, seperti ini gambarnya. Ya, garis-garis ini berada di dalam bidang. Yang kedua, garis di luar bidang. Nah, garisnya berada di luar bidang. Dan yang ketiga, garis memotong bidang. Oke. Nah, untuk kalian supaya pahami, nanti ada pengerjaan soal atau tugas 3 soal. Yang ini pertama, ini kedua, dan ini yang ketiga. Nah, Ibu akan jelaskan gimana soalnya. Soal pertama, di sini ada titik koordinat. Nah, di sini pertanyaannya, jika 2 buah titik, ini kan tunggu dulu ya, ini kenapa ada? Ini kenapa ada? Ini untuk membuktikan bahwasanya titik A itu terletak pada 4 minus 4, X-nya 4. Oke, salah sini ya. Si A-nya sini terletak di 3. Terletak di 3. Minus 3. Minus 3. Dan Y-nya minus 4. Salah ya, minus 4 dan 3. Ya, si A-nya itu terletak di A, X-nya di bidang X-nya itu di sini minus 4 dan Y-nya di 3. Kalau kita tarik ya, karena kalian sudah pelajari titik koordinat ya. Nah, jadi di sini titik A dan titik B dia di 2 minus 2 minus, ini sini X-nya minus 2 dan 2. Oke. Minus 2 dan 2. Klik selebut itu ya. Untuk C-nya di sini 1 minus 4. Jadi ini nggak ada pengaruh. Ini untuk membuktikan aja apakah sudah kalian pas nanti. Artinya apa? Di buku nanti kalian buat sesuai dengan ini ya, ukurannya. Seperti ini. Oke. Jadi yang harus kalian kerjakan, kalian buktikan di mana di sini hubungannya, di mana harus kalian cari titik sejajar, titik berpotongan ya. Kalau berhimpit pasti nggak ada di sini. Ya, itu aja yang kalian cari di nomor 1, sejajar dan berpotongan. Misalnya ini buat misalnya titik A ke B, titik A ke B, kalau kita hubungkan itu menjadi satu garis. Nah, sejajar, ini artinya sejajar ya. Sejajar titik E ke F, titik E ke F. Kan kalau A ke B tadi gini, F ke sini, berarti apa ya? Artinya apa? Titik A ke B sejajar dengan titik E ke F. Jadi kalian mencari pembuktian di nomor 1 mana-mana saja yang sejajar dan mana-mana saja yang berpotongan untuk di titik koordinat ini ya. Untuk nomor 2, nah di sini ada gambar A, gambar B, gambar A, di sini gambar B, dan di sini gambar C. Nah, jawab dan beri alasan. Yang pertama, diketahui gambar A yang ini adalah garis AB. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Itu ya untuk nomor 2 bagian 1. Oke, itu nomor 2 bagian 2. Di sini diketahui gambar B. Dari sini tengok ya, gambar B adalah segmen garis PQ. Jelaskan apakah titik R terletak pada segmen garis PQ. Jadi kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Nah, lanjutkan lagi ya. Jelaskan apakah titik R terletak pada segmen garis PQ. Jelaskan juga apakah titik S terletak pada segmen garis PQ. Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Oke. Begitu juga nomor 3. Berikan juga alasannya. Nomor 3, ini tadi nomor 2 bagian 3 ya. Oke, nomor 3, gambarkanlah sebuah benda yang mengalami bentuk sejajar, berpotongan dan berimpit. Jadi ini maksudnya sebuah
artinya bukan satu buah dari semuanya ya, tapi sebuah itu satu buah benda yang bentuk sejajar, satu buah benda yang berbentuk perpotongan, satu buah benda yang berbentuk berimpit. Jadi kalian temukan bendanya dalam kehidupan sehari-hari, mana yang sejajar, berpotongan, dan berimpit. Hanya 3 soal yang kalian kerjakan. Oke. Di kapan dikumpul? Dikumpul hari ini juga sebelum jam 12 malam. Oke. Selamat bekerja, selamat pagi, tetap semangat, salam sehat anak-anakku. Audio Jungle.